Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua peserta didik kelas 11 IPA MANUMT Darul Falah. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam BDR semester genap. Kita akan mempelajari materi baru, yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pada kalian selamat datang di semester baru dengan semangat baru, semangat yang lebih baik dan menggebu-gebu untuk menuntut ilmu. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri, keluarga tercinta, dan semua orang-orang di sekitar kita dengan menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, mari kita mulai. Kali ini ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari, yaitu makna hubungan internasional, arti penting hubungan internasional, dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Untuk mendukung pembelajaran kali ini, silahkan kalian pelajari buku kalian halaman 5-9. Mari kita melihat-lihat foto yang mengandung sejarah. Ada foto Presiden Soekarno bersama Presiden JF Kennedy, ada foto Presiden Soeharto dengan Ratu Elizabeth, ada foto Presiden Habibie dengan pemimpin tertinggi Palestina Yasser Arafat, ada foto Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid bersama Paus Vatikan, ada foto Presiden SBY dengan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat, dan ada foto Presiden Joko Widodo dengan King Abdullah, yaitu Raja Arab Saudi. Apa yang ada di benak kalian melihat foto-foto ini? Tentu foto ini ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari kali ini. Ada juga foto tentang ASEAN, suatu organisasi regional yang sudah kalian pelajari sejak di bangku sekolah dasar. Masihkah kalian ingat itu? ASEAN adalah komunitas masyarakat dan negara di regional Asia Tenggara. Nah, ini ada foto peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta. Kalau yang ini foto lebih lawas, yaitu tahun 1955 ketika ada konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung. Ini adalah potret Presiden Soekarno yang sedang memberikan pidato waktu itu. Kalau ini adalah foto para pasukan Garuda, pasukan TNI yang ditugaskan khusus untuk membantu perdamaian PBB di luar negeri, membantu negara-negara yang sedang berkonflik. Mengapa saya tampilkan foto-foto ini? Tentu ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia, kiprah Indonesia di dunia di lingkup pergaulan internasional. Mari kita pikir, apa pendapatmu tentang foto-foto tersebut? Untuk apa sih para tokoh tersebut bertemu, diskusi, mengapa mereka bekerja sama untuk suatu hal tertentu, berorganisasi dan lain sebagainya, dan mengapa pasukan militer Indonesia dikirim ke luar negeri, untuk apa? Secara sederhana bisa kita jawab, itulah wujud sumbangsih peran serta kiprah Indonesia dalam pergaulan dunia internasional. Dalam pergaulan internasional dikenal dengan istilah hubungan internasional. Jadi, negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia, itu menjalin hubungan dengan negara lain. Kalian tentu sudah mengenal istilah hubungan bilateral, hubungan multilateral, hubungan regional, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari hubungan internasional. Kenapa negara melakukan hubungan internasional? Secara sederhana, mereka melakukan HI atau hubungan internasional, menjalin kerjasama dengan dunia internasional itu untuk kelangsungan dan kemajuan negaranya.
untuk kepentingan negara tersebut. Lalu, apa sih arti hubungan internasional itu? Hubungan internasional artinya adalah hubungan yang sifatnya global, yang meliputi semua bentuk hubungan yang terjadi dengan melampaui batas ketatanegaraan, multinasional, bersifat internasional. Nah, itulah hubungan internasional. Hubungan internasional sendiri merupakan di beberapa kampus dipelajari secara khusus, ada program studi yang bernama hubungan internasional. Dalam hubungan internasional ada 3 konsepsi di dalamnya yang kurang lebih artinya sama. Ada istilah politik luar negeri, ada istilah hubungan luar negeri, ada istilah politik internasional. Yang semuanya ini mengacu pada hubungan, cara di mana negara-negara itu saling berhubungan, saling menjalin kerjasama untuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan dalam wadah organisasi internasional maupun kerjasama yang lainnya. Nah, 3 konsepsi dalam hubungan internasional. Lah, mengapa negara-negara di dunia ini melakukan HI? Untuk apa? Nah, untuk apa? Mari kita lihat sejarahnya. Satu bangsa merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Kalau ada negara yang memilih pilihan untuk hidup tanpa bantuan negara lain, pasti mereka akan menemui beberapa kesulitan. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, mempertahankan eksistensi dari negaranya itu, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Syarat negara itu ada 4. Punya penduduk, punya wilayah, punya pemerintahan yang sah, dan 1, mendapat dukungan atau legitimasi dari negara lain. Nah, untuk mendapat dukungan tersebut atau legitimasi dari negara lain, negara harus mengadakan hubungan baik dengan negara lain. Contohnya Indonesia. Ketika awal kemerdekaan, Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain untuk sahnya berdirinya negara Indonesia. Nah, makanya para pendiri negara, Pak Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya itu menjalin hubungan dengan India, Australia, Belgia, AS, Mesir, Palestina, dan lain sebagainya. Walhasil, ketika Indonesia merdeka, Indonesia diakui oleh Mesir, diakui oleh Palestina, India, dan negara-negara lain yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang sah dan berdaulat karena memenuhi 4 syarat itu tadi. Itu adalah contoh sederhana pentingnya mengapa negara melakukan hubungan internasional, menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Nah, dari sini ada beberapa faktor yang mendorong negara melakukan hubungan internasional. 1, memang manusia adalah makhluk sosial, kodratnya manusia adalah saling membutuhkan. Nah, dalam konteks negara pun begitu, negara A membutuhkan negara B dan selanjutnya. Yang kedua adalah faktor wilayah yang berada di satu kawasan tapi saling berjauhan. Nah, ini melatar belakangi kerjasama regional. Contoh kerjasama regional adalah ASEAN. Nah, kerjasama antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Lalu yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan kemajuan negara yang bersangkutan. Mereka melakukan hubungan untuk kepentingan negaranya, memajukan negaranya. Keempat, ini hampir sama karena ada kebutuhan nasional yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Contohnya adalah kerjasama ekonomi. Negara A menghasilkan suatu produk tertentu, negara B tidak bisa menghasilkannya. Maka negara B beli dari negara A. Seperti itulah contoh sederhananya. Lalu, selanjutnya adalah tanggung jawab sebagai warga dunia yang punya tanggung jawab untuk mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan sosial internasional. Itulah faktor-faktor pendorong hubungan internasional. Selanjutnya kita akan membahas contoh wujud dari hubungan internasional. Nanti akan saya lanjutkan di video yang kedua. Terima kasih.
Inilah bagian pertama dari pembahasan kita.